Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dianti Isnani Siregar, SHUT MSc. Saya adalah dosen program sarjana Program Studi Rekayasa Kehutanan Institut Teknologi Sumatera. Pada video ini saya akan menyampaikan penjelasan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Survei dan Teknik Inventarisasi Hutan dengan kode mata kuliah RH 3111 yang memiliki bobot 3 SKS, di mana 2 SKS adalah teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4. Saya mengampu mata kuliah ini bersama tim teaching, yaitu Bapak Arif Juniarto SHUT MSI dan Bapak Muhammad Ulin Nuha STMN. Mata kuliah Survei dan Teknik Inventarisasi Hutan membahas materi-materi yang berkaitan dengan inventarisasi sumber daya hutan atau ISDH. Definisi ISDH, maksud dan tujuan ISDH, pengukuran suatu wilayah, perpetaan baik secara teoritis maupun praktis. Konteks pengukuran dan perpetaan dikhususkan dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung pengelolaan sumber daya hutan, seperti pembuatan peta vegetasi, pembukaan wilayah hutan, peta kerja untuk penanaman, dan penebangan serta pembuatan peta kontur. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, Survei dan Teknik Inventarisasi Hutan diturunkan dari CPL Prodi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengukuran dimensi pohon dan pengukuran dimensi tegakan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis teknik penarikan contoh dalam inventarisasi hutan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang survei dan pemetaan wilayah hutan serta kaitannya dengan bidang lain. Yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan dasar dan bisa menerapkan keterampilan teoritis serta praktis tentang prosedur pengambilan data lapangan, prosedur dan teknik-teknik serta alat-alat survei lapangan guna pembuatan peta, khususnya untuk kegiatan kehutanan. Serta CPMK yang kelima adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan dasar tentang pembuatan peta tematik sesuai kaidah yang benar. Pada mata kuliah ini, kami menggunakan beberapa pustaka sebagai berikut, sebagai pegangan dalam penentuan materi perkuliahan. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, pengertian dan ruang lingkup inventarisasi sumber daya hutan. Yang kedua, pengukuran dimensi pohon. Yang ketiga, pengukuran dimensi tegakan. Yang keempat, teknik penarikan contoh dalam inventarisasi hutan. Yang kelima, pengetahuan dasar survei dan pemetaan hutan dalam kegiatan pengelolaan hutan. Yang keenam, pengetahuan dasar ilmu survei kehutanan. Yang ketujuh, penentuan tempat kedudukan titik. Kedelapan, cara pengukuran sudut atau arah poligon untuk kegiatan pemetaan. Yang kesembilan, manfaat dan klasifikasi peta serta norma pemetaan yang benar dan baik. Yang kesepuluh, teknik penggandaan peta secara efisien. Dan yang kesebelas, survei dan pemetaan dengan GPS. Beberapa materi kuliah disampaikan dalam 2 pekan pada kuliah teori dan praktikum. Sistem pembelajaran mata kuliah ini menerapkan model pembelajaran project based learning yang diawali dengan delivery materi perkuliahan dan praktikum oleh dosen kepada mahasiswa sehingga terjadi interaksi secara personal antara dosen dan mahasiswa. Kemudian mahasiswa juga diberikan tugas mandiri serta tugas kelompok sehingga terjadi interaksi antar mahasiswa melalui diskusi dan pemecahan permasalahan proyek yang diberikan. Sementara itu, asesmen dilakukan dengan mengevaluasi progres proyek secara terukur dan terjadwal. Selain itu, kuliah ini menggunakan e-learning dengan memanfaatkan platform Google Classroom, di mana pada platform tersebut digunakan untuk mendistribusikan materi pembelajaran per topik untuk mahasiswa sekaligus sebagai wadah pengumpulan tugas kuliah dan praktikum. Untuk komunikasi dan penyebaran informasi antara mahasiswa dan dosen yang berkaitan dengan mata kuliah ini dibentuk sebuah WA Group. Pada pekan pertama perkuliahan, antara dosen dan mahasiswa membuat kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak kuliah.
Hal-hal yang disepakati dalam kontrak kuliah antara lain seperti kehadiran, syarat dan ketentuan ujian teori dan ujian praktikum, serta sistem penilaian. Kontrak kuliah ini dibahas dan disepakati bersama dengan dibubuhkannya tanda tangan antara dosen dan mahasiswa. Dalam kontrak kuliah juga disepakati beberapa peraturan perkuliahan serta sanksi-sanksi akademik guna menjaga kondusivitas kegiatan belajar mengajar. Demikianlah penjelasan singkat terkait mata kuliah survei dan teknik inventarisasi hutan. Selanjutnya saya akan menyampaikan kegiatan perkuliahan mata kuliah survei dan teknik inventarisasi hutan pertemuan ke-14. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan atas kehadirannya pada kuliah survei dan teknik inventarisasi hutan pertemuan yang ke-14. Baik, saya akan share screen untuk materi kuliah. Sudah, Bu. Baik. Ya, jadi di kuliah yang ke-14 ini kita akan membahas tentang survei dan pemetaan menggunakan GPS. Nah, seperti yang sudah kita pelajari ya di pekan-pekan yang sebelumnya, kalian sudah melakukan pengukuran titik ya, kedudukan titik menggunakan teodolit. Nah, sekarang kalian akan mempelajari tentang survei dan inventarisasi hutan menggunakan GPS ya, alat GPS, di mana seperti yang kita ketahui GPS ini adalah alat yang paling umum dipakai untuk melakukan survei, terutama di bidang kehutanan. Ya. Jadi ini pekan ke-14, nanti di pekan ke-15 kalian akan mempelajari tentang teknik penggandaan peta secara efisien. Nanti juga saya akan memberikan tugas, yaitu tugas lanjutan dari pekan-pekan yang sebelumnya. Jadi kalian itu akan melanjutkan proyek kalian ya, proyek tugas besar untuk mata kuliah ini. Kalian sudah melakukan pengukuran diameter pohon, terus melakukan inventarisasi pengukuran tegakan. Nah, nanti kalian akan melakukan inventarisasi jenis tanaman yang ada di Arboretum Ithera ya. Lalu nanti kalian akan petakan distribusi jenis tanamannya itu ya, dari hasil kegiatan survei nanti yang akan kalian lakukan di jadwal praktikum STIH. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini di pekan yang ke-14 diharapkan kalian mampu menjelaskan kegunaan GPS serta melakukan survei dan pemetaan menggunakan GPS. Untuk outline-nya sendiri nanti kita akan membahas tentang penggunaan GPS ya, cara kerjanya, sistem GPS, ketelitian GPS, jenis receiver GPS, dan cara menggunakan GPS. Nah, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan raise hand ya. Terus nanti di akhir juga kita ada kuis ya, menggunakan kuisis. Baik, kita mulai untuk materinya. Yang pertama kita kenalan dulu dengan GPS ya. Ini di alatnya, kalian bisa melihatnya di sebelah kiri. Ini adalah GPS handheld yang paling umum dan paling sering dipakai untuk kegiatan survei dan inventarisasi hutan ya, di bidang kehutanan. Nah, apa sih GPS itu? Ya, GPS itu kepanjangannya adalah Global Positioning System. Jadi sebuah sistem yang menentukan posisi suatu benda ya di atas permukaan bumi ini. Nah, GPS merupakan sistem navigasi dan penentuan posisi yang berbasis satelit ya. Jadi menggunakan sinyal satelit. GPS ini sendiri dikelola oleh Amerika Serikat dan kini boleh dimanfaatkan oleh sipil. Kenapa kita harus menggunakan GPS? Nah, ada beberapa keunggulan dari GPS ini sendiri. Yang pertama, GPS mampu menentukan posisi suatu titik, posisi suatu benda, gitu ya, posisi suatu objek. Lalu GPS mampu beroperasi tanpa henti. Jadi pagi, siang, malam kalian bisa mengaksesnya. Lalu GPS sendiri tidak terpengaruh oleh cuaca karena menggunakan sinyal satelit. Area cakupannya sangat luas ya, seluruh dunia, dan GPS juga dapat dimanfaatkan untuk memetakan objek-objek yang tak tampak di citra. Misalnya,
objek yang tertutup awan seperti vegetasi atau objek-objek yang lainnya yang ada di atas permukaan bumi. Nah, untuk sistem GPS sendiri itu terdapat 3 segmen. Yang pertama adalah segmen angkasa, ya. Segmen yang pertama ini angkasa, di mana segmen angkasa ini adalah satelit, ya, satelit yang mengirimkan sinyal kepada segmen kontrol yang ada di permukaan bumi. Jadi di segmen kontrol ini terdapat stasiun-stasiun yang mengontrol kinerja dari si satelit. Lalu dari segmen kontrol itu akan dikirimkan dan ditangkap sinyalnya oleh receiver, ya, atau user segmen. Nah, cara kerja GPS seperti apa? Jadi GPS itu menerima pesan yang diterimanya untuk menentukan waktu transit setiap pesan dan menghitung jarak ke setiap satelit menggunakan kecepatan cahaya atau disebut dengan time of flight, ya. Jadi setiap satelit secara terus-menerus mentransmisikan informasi lokasi dan waktu yang tepat. Nah, ini kalian bisa lihat gambar yang di sebelah kiri ini, ya. Di sini ada terdapat receiver, ya, receiver GPS. Lalu di sini ada satelit-satelitnya, ya, ada 4 satelit. Jadi untuk mendapatkan informasi kedudukan suatu objek yang akurat itu sebaiknya ketika kalian membuka GPS kalian harus berada di posisi yang terdapat minimal 4 satelit, ya, di sana terdapat 4 satelit gitu, ya. Lalu jarak dan lokasi yang diterima informasi oleh yang dikirimkan informasi oleh satelit ini digunakan untuk menghitung lokasi penerima menggunakan persamaan navigasi, ya. Jadi lokasi ini kemudian ditampilkan di peta elektronik unit GPS, ya, di layar GPS kalian. Lalu apa sih kelebihan dari GPS, ya? Yang pertama, GPS ini menampilkan gambar objek dalam 3 dimensi. Yang kedua adalah intervisibilitas, situs tidak dibutuhkan. Lalu yang ketiga, tidak tergantung oleh cuaca, ya, kondisi cuaca, operasinya siang dan malam. Lalu sistem referensinya umum. Lalu pemrosesan data cepat dengan kontrol kualitas. Dengan kontrol kualitas, lalu presisinya tinggi, ya, tingkat ketelitiannya cukup tinggi, hemat tenaga kerja, ya, jadi tidak membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak untuk melakukan survei, lalu efektif biaya juga dan sangat sedikit personil terampil yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya untuk menggunakan alat GPS ini tidak terlalu membutuhkan kemampuan tingkat tinggi gitu, ya. Sebenarnya orang yang awam pun kalau kita ajarin tuh bisa gitu, ya, menggunakan GPS. Apa saja keterbatasan dari GPS? Jadi ada kelebihan, pasti ada kekurangan. GPS ini terbukti menjadi alat yang sangat berharga untuk keperluan survei dan navigasi pengguna. Namun perlu diingat, ya, oleh penggunanya bahwa karakteristik dari GPS ini sendiri, ya, kita harus hati-hati juga terhadap keterbatasannya. Karena apa? Ada beberapa faktor umum yang mempengaruhi keakuratan GPS. Yang pertama adalah teknik penggunaan GPS. Teknik yang dilakukan itu sudah baik atau benar? Sudah baik enggak gitu, ya? Sudah menerapkan kaidah-kaidah yang benar tidak? Misalnya yang pertama, kita harus kalau mau menentukan suatu titik gitu, ya, menggunakan GPS, itu kita harus berada di tempat-tempat yang terbuka, yang tidak ada halangan, rintangan gitu, ya, sehingga sinyal satelit yang diterima oleh receiver itu dalam kondisi yang baik gitu. Lalu kondisi sekitar, ya, itu tadi yang baru saya jelaskan, ya, visibilitas satelitnya itu baik dan tanpa multipath, ya. Jumlah satelit yang terlihat itu tadi saya katakan minimal 4, lalu geometri satelit, jarak dari penerima referensi, kondisi ionosfer, dan kualitas unit penerima GPS. Nah, keterbatasan GPS yang pertama itu obstruksi atau obstruction, ya, kalau bahasa Inggrisnya. Jadi sebenarnya kalian bisa lihat, ya, di gambar yang di sebelah kiri ini,
Di sini kalian bisa lihat, di sini ada satelit yang memancarkan sinyalnya. Ketika ada benda yang menghalangi sinyal tersebut untuk diterima oleh GPS receiver, dia akan terpantulkan lagi, ya, terpantulkan lagi ke atmosfer, sehingga akan terjadi bias di situ. Kalau kalian lihat ya, satelit yang nomor 2 ini dia akan sinyalnya akan diterima oleh GPS dengan secara baik. Karena apa? Karena tidak ada halangan dan rintangan di situ, ya. Jadi kondisi terbaik ketika kita menggunakan GPS itu adalah ketika kita berada di tempat-tempat yang terbuka, ya, atau open ground, ya, yang tidak banyak objek-objek di sebelah kita seperti pohon atau bangunan dan sebagainya, ya. Jadi objek-objek yang seperti pohon, bangunan, dan gedung-gedung itu menyebabkan obstruksi. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Lanjut, ya. Jadi kondisi yang paling ideal untuk survei atau navigasi GPS itu menuntut pandangan yang jelas ke langit tanpa halangan dari ketinggian sekitar 5 derajat ke atas. Jadi halangan apapun di area antena GPS dapat menyebabkan penurunan akurasi yang sangat signifikan. Contoh penghalang yang mengganggu meliputi bangunan, pohon, pagar, kabel, dan lain-lain. Penghalang dapat memiliki efek berikut sehingga mengurangi akurasinya. Mengurangi jumlah satelit yang terlihat oleh penerima, lalu pengurangan kekuatan geometri satelit, lalu presisinya juga akan berkurang, lalu akan menyebabkan multipath sinyal satelit dan korupsi pengukuran GPS. Keterbatasan GPS yang lain adalah multipath. Apa itu? Jadi seperti yang kalian lihat, ya, di gambar di samping ini, sinyal GPS dapat dipantulkan oleh objek-objek tertentu. Jadi ketika sinyal itu mengenai objek tertentu, itu akan terpantulkan lagi. Jadi tidak diterima oleh si GPS secara akurat, gitu, ya. Sinyal GPS disalahartikan sebagai sinyal yang mengikuti jalur garis lurus dari satelit sehingga menyebabkan kesalahan dalam penentuan posisi. Inilah yang menyebabkan sering terjadinya error, ya. Misalnya kalian paling gampangnya itu kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalian share lokasi gitu ke teman kalian, tapi kalian sedang berada di dalam gedung yang gedungnya itu mungkin gedung tinggi, sehingga hasil titik yang diterima oleh teman kalian itu tidak akurat, atau biasanya terjadi error atau geser, ya. Nah, keterbatasan GPS yang lainnya adalah disebabkan faktor geometri satelit. Jadi geometri satelit yang baik itu adalah satelit dengan jarak yang lebar dan merata. Jadi seperti gambar di sebelah kiri ini, ya, jarak antara satelit itu lebar dan merata. Tidak seperti yang sebelah kanan ini bertumpuk-tumpuk satelitnya, ya, tidak melebar dan tidak merata. Sehingga kalau dia lebar dan merata itu menghasilkan estimasi posisi GPS yang lebih akurat. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa itu GPS, cara kerjanya, sistemnya, dan juga keterbatasan. Nah, sekarang kita akan melihat GPS itu sendiri, ya. Jadi ini ada beberapa interface keys, ya. Kalau kalian memegang GPS, di lab kita ada, ya, itu beberapa unit GPS. Nanti kalian bisa pegang langsung dan bisa gunakan langsung ketika melakukan praktikum. Nah, di sini ada beberapa tombol-tombol, ya. Ada tombol in, out, zoom keys, lalu ada tombol power key, lalu quit key, ada rocker key, page key, menu key, dan enter atau mark key. Nah, untuk fungsinya sendiri nih kalian bisa baca, ya, di slide ini. Nanti di lab sepertinya ada, ya, GPS geodetik dan bisa kalian gunakan juga. GPS geodetik adalah alat ukur GPS dengan menggunakan satelit di mana akurasi yang sangat tinggi, ketelitiannya sangat tinggi, ya, daripada handheld, ya, sehingga ketelitiannya sangat akurat. Biasa digunakan dalam survei dan pemetaan yang membutuhkan ketelitian posisi sekitar sentimeter sampai dengan milimeter. Biasanya untuk ini kegiatan survei tambang ini biasa dilakukan GPS geodetik ini. Lalu bisa juga digunakan untuk kegiatan survei perencanaan pembangunan, ya. Lalu GPS geodetik ini memiliki harga yang cukup mahal, ya.
Satu unitnya itu bisa sampai ratusan juta rupiah. Nah, yang paling sering kita lihat adalah GPS handheld yang gampang dibawa-bawa ya, atau disebut juga dengan GPS navigasi. Ketelitiannya 1-10 meter dan dapat digunakan untuk menandai lokasi dan rekam jejak. Jadi kalian bisa melakukan tracking ya, rekam jejak. Lalu ada juga GPS dengan fungsi khusus ya. Ini contohnya adalah fishing GPS yang digunakan untuk melacak kedalaman dan keberadaan ikan di laut dan memiliki daya telusur kedalaman hingga 100 meter. Oke. Nah, bagaimana cara mengumpulkan data ya? Bagaimana cara menggunakan GPS? Kita akan bahas. Pertama, pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data itu gampang. Kalian nanti tinggal melakukan marking ya, marking atau menandai posisi menggunakan GPS ya dengan tools waypoint ya. Kalian tekan nanti waypoint, kalian pencet, terus nanti kalian tinggal memasukkan informasi titik yang kalian inginkan ya. Lalu kalau untuk track itu kalian bisa menyimpan jalur yang dilalui oleh GPS. Jadi sambil kalian jalan, sambil kalian aktifkan tools tracks-nya sebagai kumpulan waypoint dan membentuk sebuah track atau rute. Untuk menyimpan lokasi, jadi kalian bisa memilih fungsi map pada menu utama atau bisa juga dengan menekan dan tahan tombol enter. Nanti kalian akan praktikkan di sesi praktikum ya. Nanti kalian praktik langsung di arboretum ya, langsung di lapangan. Nah, setelah kalian marking, kalian beri nama titik, lalu pilih OK ya. Lalu untuk menggunakan track log itu pilih fungsi track pada menu utama. Kalian juga bisa menghapus data rekaman terakhir dengan memilih clear, lalu bisa masuk ke menu setting dan mulai merekam dengan mengaktifkan perekaman on. Jadi kalau mau merekam ulang, kalian bisa clear dulu data yang lama, lalu kalian setting ulang lagi, lalu kalian bisa melihat data yang kalian rekam melalui map page. Ya, setelah selesai, baru kalian nonaktifkan mode tracking. Itu kalau mau tracking. Nah, bagaimana cara untuk mendownload data? Tadi sudah dikumpulkan datanya. Kemudian kalian bisa menyimpannya ya, menyimpan apakah itu ke komputer kalian ya atau ke laptop kalian. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah kalian hubungkan dulu GPS ke komputer kalian. Lalu tapi GPS ini harus dalam kondisi yang nyala dan kalian hubungkan menggunakan kabel ya. Pastikan driver GPS telah terinstall di komputer kalian. Jadi ada banyak ya driver GPS dan gunakan software GPS, bisa GPS Bubble atau DNR Garmin dan lain-lain ya untuk menyalin data dari GPS. Nah, ini cara mendownload datanya. Ini ada apa ya, semacam keterangannya. Ini kebetulan saya menggunakan software GPS Bubble. Ya, sampai di sini kita sudah ini ya sampai di slide terakhir. Jadi kesimpulannya, yang pertama GPS merupakan sistem navigasi dan penentuan posisi yang berbasis satelit. Yang kedua adalah terdapat 3 segmen dari dalam sistem GPS, yaitu segmen kontrol, segmen angkasa, dan segmen user. Lalu ketelitian GPS dibatasi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu geometri satelit, obstruksi, dan multipath, dan lain-lainnya. Jenis receiver GPS ada yang handheld, ada yang geodetik, ada juga GPS dengan fungsi khusus. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Saya persilahkan untuk raise hand dan open mic ya. Silakan Dwi jika ingin bertanya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya Bu, untuk di bidang kehutanan ini, untuk alat GPS-nya itu menggunakan GPS yang biasa atau GPS handheld atau yang GPS geodetik gitu Bu? Karena mengingat tutupan kanopi di hutan itu kan cukup rapat gitu dan butuh ketelitian itu Bu. Ya,
pada umumnya biasanya ya seorang surveyor bidang kehutanan, apalagi kalau untuk dibawa ke hutan, itu yang paling ringkas memang GPS handheld. Walaupun memang dari segi ketelitian itu lebih baik geodetik, bisa juga menggunakan geodetik ya jika dibutuhkan ketelitian yang sangat tinggi gitu ya untuk merekam posisi-posisi yang penting gitu ya di dalam hutan. Tapi biasanya kalau seorang surveyor jika dia hanya ingin merekam apa ya misalnya suatu posisi contohnya apa ya bukit gitu misalnya atau jalur sungai gitu. Nah, itu bisa menggunakan handheld saja itu saya rasa sudah cukup. Gitu. Ada lagi Dwi yang ingin ditanyakan? Mungkin cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Ada lagi? Saya buka kesempatan lagi untuk yang lain bertanya. Silakan. Vincent mau bertanya mungkin? Iya Bu, izin bertanya. Itu kan tadi dari Ibu sampaikan bahwa ketelitian GPS kan dibatasin. Nah, untuk validnya GPS itu kira-kira di ketelitian berapa ya Bu? Hanya dianggap apa namanya sudah cukup akurat Bu? Ya, cara yang paling gampang untuk melihat keakuratan data yang ditampilkan di GPS itu paling gampangnya adalah dengan melihat ketersediaan satelit yang sedang ada di sekitar kalian. Itu kalian bisa lihat di GPS kalian ya. Nah ini, jadi nanti kalian lihat posisi satelit apakah sudah sudah mengikuti kriteria teliti ya, minimal harus ada 4 satelit yang berada di sekitar kalian dan posisi geometrinya itu harus melebar dan dengan jarak yang merata, jadi tidak bertumpuk-tumpuk. Itu biasanya sudah dianggap teliti gitu ya, dengan melihat itu saja indikatornya. Ya, kira-kira begitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau sudah tidak ada, kita akan ini ya, mengerjakan kuis. Ulangi ya, kuisnya tadi ada gangguan sedikit. Ya, baik, kita akan mulai kuisnya ya di Quizizz. Ini kalian masukkan kode untuk join di kuisnya. Selamat kepada Sakti, Vincent, juara satunya ya di menyusul Saiful. Baik, kita lanjutkan ke lagi. Saya akan menjelaskan tugas untuk di pekan depan. Jadi ini adalah tugas kuliah. Yang pertama itu kalian browse di internet ya. Pemetaan berbasis Android dengan menggunakan aplikasi GPS Essential. Jadi kalian browse artikel ya. Lalu kalian baca, kalian pahami langkah-langkahnya, lalu nanti kalian install aplikasi tersebut di perangkat Android atau iOS kalian ya, di perangkat HP kalian. Jadi ini saya berikan tugas kalian untuk melakukan survei secara mandiri menggunakan HP. Jadi kalian akan menggunakan GPS yang dari lab ya. Lalu setelah itu kalian buat titik atau poin survei jenis tanaman yang tersebar di Arboretum menggunakan aplikasi tersebut ya, GPS Essential ini. Lalu nanti setelah kalian survei, transfer titik survei tersebut hingga dapat muncul di base map Arboretum kalian. Lalu buat laporannya dengan melampirkan layout peta sebaran tanaman. Ya, tugas kuliah ini bisa kalian akses di Google Classroom ya, sudah saya assign kepada seluruh mahasiswa dan deadline-nya adalah 4 hari ke depan ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya tutup kuliah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.